Hei, pada ngapain? Hei, mau ngelakuin apaan itu? Meski beresiko, Denananda mencoba menggagalkan sekelompok orang yang disinyalir sedang melakukan praktek ritual yang tidak seharusnya dilakukan di tempat ini. Gak gitu, Ki! Ki! Siapa sih? Jangan! Ini partner saya! Kamu ini berulang kali kayak begini. Kok gak apa-apa, Kak? Kemana aja sih? Aku nggak tahu itu sosok wujudnya seperti itu atau tidak, tapi jelas makhluknya nggak enak dilihat. Yuk. Apa itu? Ayo melakukan apa itu? Kayak ada yang aneh. Apa itu? Hei, pada ngapain? Hei, mau ngelakuin apaan itu? Meski beresiko, Denananda mencoba menggagalkan sekelompok orang yang disinyalir sedang melakukan praktek ritual yang tidak seharusnya dilakukan di tempat ini. Gak gitu, Ki! Ki! Siapa sih? Jangan! Ini partner saya! Kamu ini berulang kali kayak begini. Kok gak apa-apa, Kak? Kemana aja sih? Aduh, tolongin dong. Tolongin, butuh apa? Temen-temen, sini dulu. Siapa itu? Kebiasaan kamu nih. Aku rasanya udah kayak mau gila, tau gak? Maaf, Mas. Itu siapa? Dia kayak melakukan sesuatu yang sifatnya negatif sana. Mas, kita coba ke sana ya. Apa ini? Cukup mengejutkan saat tim melihat sebuah gubuk yang disinyalir tengah digunakan untuk melakukan sebuah ritual tertentu. Kami pun mendekati gubuk tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan. Masih ada yang ritual-ritual kayak gini. Itu awas apinya. Aduh, awas. Ini kan gubuk. Oh my. No. Ini yang mungkin, Mas, yang sifatnya negatif yang saya dari saya temuin di atas juga, Ki. Yang dimana saya mencium bau busuk sampai mengakibatkan saya jatuh dan melihat sekumpulan yang melakukan sesuatu di sini, Ki. Iya. Tapi yang saya lihat juga pun lebih ke sifatnya negatif. Negatif ya. Sifat negatif ini. Duh. Apa yang mereka mau dari tempat ini? Entah bisa dibilang soal mengambil sesuatu yang dimana yang kamu maksud itu. Dari di awal kamu bilang bahwa di sini sempat ada yang mencoba untuk mengambil uang atau emas. Kang Mas, kita keluar aja. Iya. Masih ada aja orang yang kayak gini ya. Iya, ini bukan sekali, udah beberapa kali. Dengan orang yang sama? Dengan orang yang sama itu.
Tidak sedikit oknum yang masih percaya Gunung Panjang Tumaritis yang kini dianggap keramat oleh masyarakat setempat tersebut masih menyimpan banyak harta karun yang tersembunyi. Sehingga ada beberapa kelompok pemburu harta karun akan selalu mencari cara untuk mendapatkannya. Lain kali hati-hati aja ya, jangan sampai iya. Mbak, mohon maaf ini kita mau ngecek yang rekan-rekan yang tadi itu ya, orang-orang itu ya. Iya. Ki, saya izin ya, izin untuk melanjutkan penelusuran Enggak. dan ya kita akan lebih berhati-hati. Ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Maaf. Iya. Kacau banget sih. Udah dikasih tahu, bikin semua orang khawatir. Sini mana gamenya? Ini aku. Minta maaf lagi. Kalau di salah satu orang sering juga tuh, sering ada penampakan. Nenek itu di sini tuh dia berbeda karena kalau nenek itu dan kakek itu dia salah satu penunggu atau penjaga di Gunung Panjang ini. Keberadaan Mas, tunggu dulu. Di samping kamu ini kayaknya ada sesuatu yang dimana sangat positif. Bukan sosok, melainkan lokasinya. Kalau nggak, ini kolam ya. Emang iya ya? Oh iya, ini kolam. Bener ya? Coba lihat sih. Kolam. Ya. Oh. Oh, bismillah. Oh, udah kering kolamnya. Ya, Mas. Gimana? Di sini sangat-sangat positif sekali yang dimana ini dulunya atau mungkin sampai saat ini sempat digunakan untuk yang namanya kungkum. Tempat nih. Waktu airnya masih Masih ada ada, ya, ini kan ya. udah kering sekarang. Ini tuh kayak apa sih, kayak sumber mata air Betul, gitu ya? betul. Dan kenapa ini menjadikan pusat yang dimana untuk kungkum? Saya mendapatkan suatu apa ya, bisa kita bilang suatu zaman dulu itu ada yang menitipkan sesuatu di sana dan menetes tes titik-titik air gini yang di sini. Dan memang kungkum ini dilakukan sebetulnya untuk segi hal yang positif, yang dimana saya coba untuk melihat flashback itu banyak penduduk datang sini. Ini nih, aku jadi keinget sesuatu. Aku juga dapat informasi bahwa di tempat ini, ya benar-benar di kolam ini, kalau ada orang yang kungkum kemudian memiliki niat yang nggak baik, airnya itu bisa berubah warna.
Dan emang Berarti yang dimaksud dengan yang tadi kita bahas, mencari keberkahan itu melalui ini, kalau untuk itu iya. dari air ini ya. Ya, Tapi apa ada hubungannya dengan mencari harta karun itu? Energi yang ada di sini. nah Mes, kalau soal itu saya belum bisa menjawab ya. Kenapa? Yang saya lihat di sini tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi ada sesuatu yang kayak mengajak saya ke sebelah sana. Ke sana. Iya. Ke sana ternyata. Ada jalan. Di mana? Di sebelah sana. Di sebelah sana, Mas. Kami pun melanjutkan penelusuran demi menguak mitos harta karun yang konon katanya masih tersembunyi di sekitar area gunung ini. Ih, jangan nyebur, itu airnya masih ada. Di bawah sana, Mas. Oke. 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 Nah, Mas, Ya. itu ada, saya melihat sesuatu. Di mana? Ada yang melintas. Di sebelah mana? Di sini. Saya minta ngacisan sama Dupa. Ini gua lagi. Bukan nih? Apa sih ini? Iya, gua lagi. Oh iya benar. Iya. Gua lagi. Oh, ada banyak juga ya guanya di sini. Oke, itu dia. Sama ngacisannya. Sekarang dan sedang berusaha berkomunikasi dengan makhluk yang ada di dalam tanah. Tunggu sebentar, kasih dia waktu. Gimana? Belum ya. Kenapa? Oke. Boleh nyalakan lagi lightingnya? Ya, Mas. Ya. Yang tadi saya lihat dan saya ajak komunikasi itu kakek-kakek yang tadi kita temuin di gua yang awal. Gua yang pertama yang kamu bilang ada sosok kakek-kakek tua yang mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa sekali. Ya beliau lah. Sebentar. Berarti kakeknya berpindah dari sana ke sini? Iya. Oke. Dan dia ngajak komunikasi saya soal tempat ini. Ya. Yang dimana zaman dulunya itu emang ada sesuatu yang mungkin bisa kita bilang benda atau pusaka yang ada di sini. Emang betul yang tadi Memes maksud itu, tapi bukan soal uang atau emas yang kita tanam di sini. Oh, maksudnya harta karun. Harta karun yang dicari sama beberapa oknum. Itu tuh ternyata bukan uang atau emas. Iya, melainkan pusaka-pusaka yang zaman dulunya itu emang sudah ada di sini. Ya, Allah Akbar. Ya Allah. Ya, Allah Akbar. Saya mendengar benturan dan suara yang ketawa. Harta karun yang dicari sama beberapa oknum. Itu tuh ternyata bukan uang atau emas. Iya, melainkan pusaka-pusaka yang zaman dulunya itu emang sudah ada di sini. Itu dulu pernah banyak ibaratnya mencari, pengen ibaratnya ngangkat harta karun di sini. Karena memang ibaratnya di sini itu kalau menurut sejarah di zaman Pajajaran ini banyak benda-benda pusaka juga. Dan juga kakek itu emang bilang sama saya bahwasanya adalah tempatnya memang suka disalahgunakan yang identik dengan untuk mengambil uang
ataupun emas di lokasi ini. Makanya Jadi beliau ternyata selama ini sangat tidak pusaka. suka dengan adanya hal itu. Oh, jadi sebenarnya dia pun Tidak suka menentang hal menentang itu. hal itu. Ya. Jadi Ini semua menarik banget. ya, semua itu juga apa ya? Dia menyampaikan soal tanda-tanda itu dengan bau wangi, bau busuk itu, semua itu beliau yang ngasih info ke kita. Ternyata selama ini orang-orang itu pada salah pemikirannya. Iya, betul. Dikira mau dapat uang, ternyata Anggapannya uang, emas, ternyata pusaka. Dan pusaka ini ya udah cuman barang lama yang tergeletak aja di betul. sini. Iya. Dan emang zaman dulu itu emang dibuat pada saat ini gunung masih aktif, itu dibuat di sini. Didoakan atau diritualkan kayak gitu. Oke, sekarang balik badannya. Oke, aman. Ya, sebentar lagi kamu akan melakukan uji berani di dalam sana. Dan nanti, kamu benar-benar harus menceritakan apa yang kamu rasain, lihat, dan dengar. Kamu sudah siap? Siap. Yakin siap nih? Iya, yakin. Oke, kalau gitu kamu udah bisa langsung ke posisi. Kru, anterin ya. Maaf ya. Aduh, aku udah merasakan badan aku berat semuanya. Dan aku Saya melihat emang apa ya, aktivitas goib itu aktif, Mas. Dan di mana banyak yang melintasi tempat yang bekas kungkum itu. Makanya dia ngerasa berat itu kali Iya. ya. Tapi ada yang berat itu maksudnya ada yang ngeinin dia nggak sih, berusaha nge-reach ke dia nggak sih? Enggak sih, sejauh ini masih belum. Hanya gesekan aja itu. Oh, aduh, lilinnya udah mulai mati lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku ngedengar bunyi-bunyi di sana. Astagfirullahaladzim. Aduh, badan aku merinding lagi. Aduh, berat semua. Aduh, astagfirullahaladzim. 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 Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada bunyi-bunyi. Astagfirullahaladzim. 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 Ada kaki jalan ke sini. Astagfirullahaladzim. Abang, aku nggak kuat, Bang. Aku ngedenger bunyi-bunyi. Aduh, suara-suara. dia udah ketakutan banget tuh. Baru awal ini baru awal. Dia bilang nggak ada sosok apa tadi? Dia ngeliat kayak ada kaki. Ya, sosok yang melintas, yang melangkah mendekati dia. Ada yang ketawa-ketawa. Ya. Udah. Abang, aku nyerah, Abang. Abang, aku nyerah, Abang. Aku udah denger suara lagi, aduh. Abang, aku nyerah, udah, Bang. Perkenalkan, saya Tahmid Nasrullah, usia 24 tahun. Saya mengikuti uji berani ini karena saya merasa tertantang.
Ya, putar badannya. Putar balik. Oke, sebentar lagi kamu akan melakukan uji berani. Dan nanti di dalam, kamu harus menceritakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan. Sudah siap? Siap. Yakin? Yakin. Oke, kalau gitu kamu udah bisa langsung ke posisi. Kru, anterin ya. Yuk, Dan. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, saya melihat bayangan putih, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Posisinya di depan. Langsung nggak kuat dia, cepet banget. Tapi ya itu, kembali lagi, Mas. Aktivitas goib yang di tempat lokasi ini sangat aktif banget ya. Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ya Allah. Saya Allahu Akbar. Saya mendengar benturan dan suara yang ketawa. Tolong jangan ganggu saya. Saya baru kali ini merasakan sampai ke muka-muka merindingnya. Ya Allah ya Rob. Ini merinding banget sampai ke muka. Ya Allah, ada suara sendok dipukul-pukul ke mangkok, dipukul-pukul ke kaca. Ya Allah, merinding banget ya Allah. Ya Allah. Allah. Itu kencang sih suara itu tadi. Wah, dia udah mulai takut banget sih ini. Gangguannya udah mulai banyak. Sampai ke muka-muka beneran, ya Allah ya Rob. Aduh, saya mau coba jalan. Saya mau coba jalan. Tolong jangan ganggu saya. Tolong, tolong. Tolong, saya di sini bukan untuk menantang. Halo, Akbar. Eloh. Lilin mau habis. Masih banyak. Oke, ini peserta udah kelihatan ketakutan banget juga. Aku takut banget bakalan terjadi apa-apa sama dia, jadi mendingan kita udahin aja ya. Lucu banget. Tuh sampai kayak gitu. Yuk. Helen, apa yang kamu rasain tadi? Kenapa kamu cepat banget udah dikit-dikit langsung menyerah gitu? Iya Kak, tadi aku tuh ngerasain bener-bener tuh aku ngerasain aura-aura negatifnya tuh terlalu kuat kayak, terus udah gitu kaki aku juga susah gitu kan, susah digerakin, kayak ada yang megangin, terus banyak-banyak suara-suara yang bener-bener bikin aku merinding dan aku terpaksa nyerah Kak, karena aku udah takut. Karena udah setakut itu ya. Tapi kalau dari Tami? Aduh, luar biasa sih ini Kak. Jadi yang kalau dari penglihatan nggak ngeliat apapun, tapi dari pendengaran banyak banget pendengar, sama merasa kayak ada angin bang ke sini nih. Ini merasa beku banget ini. Biasa kan berdiri di sini nih, jadi ini beku banget. Dan ada suara kayak cewek. Pertama cewek tuh, cewek ketawa, yang kedua cowok ketawa. Aduh, gila. Oke. Menurut Dan, gimana Ya, Dan? jadi emang kondisi tadi di lokasi yang tadi untuk Mbak Helen sama Mas Tami itu emang situasinya itu emang sudah nggak kondusif ya.
yang dimana emang kekuatannya situ juga sangat kuat untuk suatu goibnya ataupun energinya. Makanya gangguannya itu aktif banget gitu, Mas. Oke, baik kalau gitu. Helen, Tami, kalian sudah menyelesaikan uji berani. Dan kalau gitu, kalian sudah bisa beristirahat sekarang. Silakan. Terima kasih Helen dan Tami. Pemirsa, ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang mencekam dan memiliki cerita-cerita mistis dan juga mitos. Makin deg-degan, semua boleh ikut. Hanya di GTV.